Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abdurrahman dari Prodi Ilmu Tasawuf. Akan sedikit membahas tentang sebuah kitab yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu kitab Bulughul Qulub, yang dimana pada kitab ini berisi tentang pentingnya kita mempelajari ilmu bagi kehidupan kita, dan juga kitab ini memberikan atau menjelaskan tentang keutamaan, karakteristik ulama, serta metode pencarian ilmu. Kita dipelajari atau memberikan ilmu kepada kita tentang ilmu zohir, yaitu tentang ilmu lahiriah, yang dimana ilmu itu menjelaskan tentang kehidupan dunia, bagaimana hidup dunia itu kita perlu. Kemudian juga ada tentang ilmu yang bersifat batiniah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bekal-bekal kita untuk di akhirat besok. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi dalam kitab Bulughul Qulub, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang sebenarnya kitab Bulughul Qulub itu karangan siapa. Ya, jadi kitab Bulughul Qulub itu adalah sebuah kitab yang dimana membahas mulai dari ilmu muamalah sampai ilmu tasawuf, yang dimana kitab tersebut dikarang oleh seorang ulama, Abu Thalib Al-Makki, yang dimana Abu Thalib Al-Makki itu tersendiri memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Ali Ibnu At-Tawiyah Abu Thalib Al-Makki Al-Harithi Al-Jami, yang dimana Al-Makki itu tersendiri memiliki pengertian seorang ulama yang sudah lama tinggal di Mekah. Kemudian untuk Al-Harisi itu sendiri itu adalah sebuah marga, dan Al-Jami itu adalah sebuah tempat. Tapi kurangnya literasi tentang Abu Thalib Al-Makki itu tersendiri, makanya saya sedikit kurang mendapat informasi tentang lahirnya di mana dan di mana. Tapi menurut beberapa sumber, Abu Thalib Al-Makki itu lahir di daerah Jabal, yang dimana daerah tersebut berada di daerah sekitar Baghdad, kota Irak. Terus kemudian Abu Thalib Al-Makki wafatnya itu sekitar tahun 386, yang dimana pada saat itu sedang berkuasanya dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya pada bulan Jumadil Akhir. Dan setelah mengetahui tentang kehidupannya mulai dari kapan lahir, wafat, kemudian kita sedikit intermezzo tentang perjalanan pendidikan Abu Thalib Al-Makki, yang dimana pendidikannya dimulai dari orang tua, kemudian juga pernah mengaji di Mekah, yang dimana pada saat mengaji di Mekah itu adalah waktu yang lama, atau perjalanan spiritual atau pendidikan Abu Thalib Al-Makki itu paling lama di kota Mekah, yang dimana pada saat di Mekah Abu Thalib Al-Makki itu mengaji kepada seorang ulama yang bernama Abu Sa'id Ibnu Al-Arabi, yang dimana beliau adalah salah satu murid dari Imam Al-Junaidi yang sangat terkenal. Selain mengikut ilmu-ilmu dasar, Abu Thalib Al-Makki juga pernah mengkaji tentang ilmu tafsir Sahih Bukhari Muslim, yang dimana pada saat mengaji kitab Sahih Bukhari, beliau di bawah bimbingan Abu Sa'id Al-Marwazi, yang dimana beliau adalah seorang ulama Syafi'iyah yang mengajar di kota Baghdad dan Mekah, yang dimana Al-Makki itu sendiri juga sempat belajar di sebuah desa yang bernama Desa Qut di bawah bimbingan Muhammad bin Yahya bin Sulaiman Abu Bakar Al-Mawardi, yaitu seorang ulama Hanabilah. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan tentang kitab Bulughul Qulub itu tersendiri, yang dimana kitab Bulughul Qulub itu memiliki sejarah panjang, yang
pada awalnya, atau memiliki kitab Kutul Qulub itu memiliki nama yang lengkapnya, itu adalah kitab Kutul Qulub fil Mu'amalati al-Bahbul, yang juga sebelum kitab itu terkenal dengan nama Kutul Qulub, kitab itu juga memiliki nama kitab Thoriq al-Murid al-Muqsil ila Maqam al-Tauhid, yang dimana kitab itu memiliki penjelasan atau pembahasan tentang fikih sufi, karena kitab itu menggabungkan tentang esoterik fikih, esoterik tasawuf, dan juga eksoterik, yaitu tentang ilmu fikih. Kemudian ada juga yang melatar belakangi tentang terciptanya kitab Kutul Qulub itu tersendiri, dimana untuk latar belakangnya atau yang mendasari terciptanya kitab Kutul Qulub itu ada dua. Yang pertama yaitu yaitu sebuah elaborasi atau sebuah gabungan antara kesempurnaan agama tentang aspek lahiriah dan juga batiniah. Kemudian juga yang kedua sebagai upaya rekonsiliasi antara ilmu fikih dan juga tasawuf. Karena pada saat kitab ini diciptakan atau pada abad keempat Hijriah, terjadi pertikaian antara para ahli fikih dan juga tasawuf, yang dimana mengakibatkan hukuman mati kepada salah seorang ulama Al-Hallaj. Kemudian pada kitab Kutul Qulub ini memiliki 3 jilid, yang dimana memiliki total bab yaitu 48. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang keutamaan ilmu dan juga karakteristik ulama, yang dimana yang akan saya bahas pertama adalah tentang pentingnya ilmu dalam Islam, terutama ilmu ma'rifat. Yang di dalam kitab ini ilmu itu dijelaskan atau diumpamakan seperti cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran, karena keutamaan ilmu dapat menuntun kita agar kita dapat memahami tentang kehidupan, tentang hidup dunia sampai akhirat kelak. Terus pada kitab ini juga dijelaskan tentang beberapa karakteristik dari ilmu itu sendiri, yang dimana ilmu itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu seperti tentang ketepatan, kejelasan, dan juga kemanfaatan. Dan juga dijelaskan tentang metode pembelajaran dalam kitab ini, yang agar kita paham dalam mencari ilmu, yaitu tentang metode pengajaran yang memudahkan pemahaman dan penerapan. Kemudian dalam kitab ini juga memiliki beberapa pendapat, seperti ada dalam kitab ini pendapat dari ulama Syam, yang dimana tentang pentingnya kita memahami tentang kebiasaan hawa nafsu serta mengawasi, dan kita harus mengerti tentang mana itu bisikan yang jahat dan baik, dan kita juga harus bisa membedakan antara tipu daya setan, nafsu, dan memang panggilan dari hati kita sendiri. Terus ilmu juga diperlukan untuk membantu seorang hamba melawan dan menghindari berbagai gangguan yang dapat merusak amal ibadahnya. Karena ketika seseorang tidak memiliki ilmu, mungkin kita tidak akan tahu mana perbuatan yang dapat merusak kita dan juga yang dapat membawa kemanfaatan kepada kita. Kemudian kita juga mempelajari hal-hal dan agar kita bisa meluruskan atau bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan juga yang dapat merusak amal, yang dimana menuntut ilmu itu adalah memiliki hukum wajib dalam kitab ini, yang dimana kitab ini juga memiliki konsep ikhlas dalam beramal yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kemudian ada juga salah satu hadis di dalam kitab ini yang menjelaskan tentang pentingnya memahami dan mengenali hati, serta memahami bagaimana hal itu berhubungan dengan amal dan niat seseorang. Jadi ketika kita memiliki niat dan amal, kita harus agar supaya kita dapat membedakan hal tersebut.
Setelah kita melihat atau mempelajari tentang karakteristik ilmu, kita juga akan sedikit pada kitab ini sedikit membahas tentang sifat-sifat ulama atau karakteristik ulama, yaitu seperti yang pertama, sifat ulama yang ideal, yaitu memiliki beberapa poin-poin penting, yaitu kebijaksanaan, keikhlasan, dan keadilan. Karena jika ulama tidak memiliki 3 poin itu, akan bisa membawa mudarat atau burukan kepada kaum muslimin. Kemudian juga di sini dibedakan menjadi 2 ulama, ya, seperti ulama salaf dan juga ulama dunia, yang dimana ulama salaf itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu seperti ketekunan, kesabaran, dan adab. Kemudian yang karakteristik ulama yang kedua itu adalah ada ulama dunia, yang dimana ulama tersebut akan lebih fokus pada hal-hal duniawi, yang dimana ketika ulama fokus kepada hal-hal duniawi, maka ulama tersebut kurang memperhatikan umatnya, karena semua pelajaran atau materi yang ulama tersebut tuakan itu memiliki embel-embel duniawi, karena dalam kutip pasti karena bayaran, bukan ikhlas dari hati. Dan juga ada juga tentang ulama akhirat atau yang benar-benar ulama salaf, itu adalah ulama yang benar-benar menyampaikan ilmu-ilmunya dari hati tanpa ada embel-embel dunia, karena ulama tersebut sudah menganggap bahwa dunia itu sementara, tapi ketika ulama tersebut mengamalkan ilmunya, itu akan selama-lamanya. Mungkin sekian dari saya, Der. Mohon maaf jika banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.